Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan mengkaji ilmu agama. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau hingga hari kiamat. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Qisasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi dan para rasul serta faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Di pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas kisah nabi yang pertama, manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang dimana ketika beliau memakan buah dari pohon terlarang yang ada di surga, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau dan istrinya ke dunia. Para ulama menyebutkan tidak ada dalil secara khusus di bumi mana, di kota, di negara mana Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke dunia. Tidak ada dalil yang terperinci dalam hal ini. Ya, adapun keyakinan sebagian orang ketika mereka meyakini Nabi Adam dan Hawa ini diturunkan di tempat yang namanya Jabal Rahmah, ini tidak ada dalilnya. Ya, sehingga Jabal Rahmah ini tidak ada keutamaan tersendiri. Namun sebagian orang ketika city tour, entah itu umrah atau haji, mereka sangat antusias untuk naik ke Jabal Rahmah, sampai naik-naik seperti itu. Kemudian ketika Nabi Adam ini, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, ketika beliau sadar beliau ini menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang untuk mendekati pohon, salah satu pohon di surga. Namun Nabi Adam ini digoda, dibisik-bisiki oleh iblis. Ya, maka beliau pun tergoda. Namun beliau dan istri beliau sudah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua mengatakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam bersama istri beliau ketika menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang diturunkannya Nabi Adam dan Hawa ke dunia itu di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 24 dan ayat ke-25. Surat Al-A'raf ayat 24 dan ayat 25. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bitu minha qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, qala bitu, maka
Allah berfirman, turunlah kalian semuanya. Allah perintahkan Nabi Adam, Allah perintahkan Hawa, Allah perintahkan iblis untuk turun ke dunia. Qala habitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian di antara kalian dengan yang lain adalah musuh. Jadi di sini Allah menegaskan lagi bahwasanya iblis ini musuh bagi Nabi Adam dan keturunannya, bagi kita semuanya. Ba'dukum li ba'din adu. Jadi iblis ini selama-lamanya akan jadi musuh bagi kita sampai hari kiamat. Maka hati-hati dari tipu daya iblis. Jadi jerat-jerat iblis. Makanya para ulama menulis sebuah kitab namanya Talbis Iblis. Karena iblis ini pintar ya, menggoda manusia itu pintar. Tahu titik lemahnya manusia itu dia tahu. Dan dia akan menyerang dari titik lemah ini. Kemudian apa kata Allah? Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian kehidupan, ya kehidupan di dunia, menetap di dunia, dan kenikmatan-kenikmatan ilahin sampai waktu yang ditentukan. Ya setiap manusia, termasuk Nabi Adam di sini manusia pertama, ketika Allah turunkan beliau ke dunia, maka itu sudah ada ajalnya. Ya jadi Nabi Adam di dunia tidak selama-lamanya, tidak kekal di dunia. Wa mata'un ilahin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf 25, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Qala fiha tahyaun. Allah berfirman, di bumi itulah kalian akan hidup. Ya, sampai waktu yang ditentukan tadi. Wa fiha tamutun. Dan di bumi itu, di dunia itulah kalian akan meninggal dunia. Wa minha tukhrajun. Dan dari bumi, dari tanah kalian akan dibangkitkan. Dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ya. Jadi dalam ayat tersebut Al-A'raf 24:25 Allah menyebutkan tentang Allah perintahkan Nabi Adam dan istrinya sama iblis ini untuk turun ke dunia. Ya, untuk menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian penulis mengatakan, amma adadu abna'i Adam alaihissalam falam yasihha fihim aidan khabarun anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun tentang jumlah anak-anaknya Nabi Adam ketika beliau turun ke dunia, maka jumlah anak beliau ini berapa, maka tidak ada dalil secara khusus. Ya, jadi Nabi Adam dan Hawa ini punya berapa anak? Itu kata penulis tidak ada dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah yang menyebutkan tentang hal ini. Ya, adapun kata beliau wa ba'dun nasi yaqul, sebagian orang itu tersebar di sebagian kalangan, inna Hawa waladat li Adam arba'ina waladan fi ishrina batanan. Ada sebagian orang tersebar di sebagian masyarakat, kata penulis, bahwasanya Hawa ini melahirkan anak untuk Nabi Adam itu 40 anak. 40 anak. Ya. Ini ada di sebagian orang, kata penulis. Ya. Kemudian wa ba'dhum yaqul waladat Hawa mi'atan wa ishrina batanan. Ada yang mengatakan lebih dari 40. Ya. Ada yang mengatakan lebih dari 40. Adapun Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama ternama, wa qala Ibnu Katsir fi tarikhihi, ahli ilmu bernama Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tarikh beliau mengatakan wa qad dzakara ahlu tarikh anna Adam lam yamut hatta ra'a min dzurriyyatihi min auladihi wa auladihi wa auladihi arba'umi'ati alfin nismah. Ya. Jadi Nabi Adam ini, kata Ibnu Katsir, tidaklah beliau wafat atau meninggal dunia atau dicabut nyawanya kecuali beliau telah mendapatkan sampai 4.000 anak dari keturunannya, 4.000 orang. Jadi kan beliau manusia pertama, kemudian Hawa. Dua orang ini, Nabi Adam ini tidaklah diwafatkan oleh Allah, kata Ibnu Katsir, kecuali beliau sudah mendapati arba'umi'ati alfin. Arba'umi'ah alfin ini berarti 400 ribuan orang di dunia. Ya, baru beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam ini Allah kasih umur yang panjang. Sehingga sebelum beliau wafat beliau mendapati dari keturunan itu sampai 400 ribuan orang, 400 ribu manusia. Sekian banyaknya. Kata Ibnu Katsir,
rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya dalam pembahasan ini tentang Nabi Adam. Adapun anaknya Nabi Adam tidak diketahui berapa jumlahnya secara detail. Ada yang mengatakan 40 atau lebih. Di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan cerita tentang anaknya Nabi Adam ini yaitu kisah tentang Qabil dan Habil. Ini saja. Di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang putranya Nabi Adam ini hanya 2. Ya. Yaitu di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Dan nanti di kisahnya anaknya Nabi Adam ini ada faedah-faedahnya, ada ibrahnya. Yaitu Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqqi." Kata Allah berfirman, dan ceritakan, bacakan kepada mereka. Ya, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW agar membacakan kisah ini kepada orang-orang kafir, orang-orang yang Nabi Muhammad mendakwahi mereka. Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Dan bacakan kepada mereka tentang 2 putranya Adam, kata Allah. Yang dimana kisah ini adalah kisah yang benar. Apa kata Allah? Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya, ketika 2 putranya Nabi Adam ini, dua putra ini maksudnya 2 laki-laki ya. Ketika mereka berdua menyembahkan kurban, ya. Jadi Qabil ini mempersembahkan sebuah kurban kepada Allah, Habil juga mempersembahkan kurban. Masing-masing ada yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan Qabil ini mempersembahkan kurban, tapi jenisnya itu dari jenis yang jelek, yang enggak berkualitas, enggak bermutu. Jadi kurbannya itu kalau orang sedekah itu sedekah uangnya sudah kucel kusut, ya wis enggak layak dilihat itu. Kalau itu uang misalnya. Kemudian Habil ini mempersembahkan kurban dari kualitas yang bagus, yang bermutu, yang yang intinya bermutu lah. Makanya Allah sebutkan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dari 2 putranya Nabi Adam alaihissalam yang masing-masing mempersembahkan persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, saat fatuqbila min ahadihima, salah satu dari 2 kurban ini diterima, wa lam yutaqabbal minal akhar, dan yang lain tidak diterima. Yang diterima ini kurbannya siapa? Habil. Yang tidak terima ini kurbannya Qabil. Akhirnya Qabil ini enggak terima. Dia enggak terima, dia hasad sama saudaranya, dia benci sama saudaranya, ini saudara kandung. Itu bisa terjadi kebencian para jemaah. Ya, dan ini terjadi di zaman kita saat ini. Apa kata Qabil? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Jadi Qabil ingin membunuh Habil. Ini sudah bertekad. Qabil ini bertekad, berazam, qala la aqtulannak. Kalau kita belajar bahasa Arab ini kan ada penegasan qala la aqtulannak. Ada nun tasydid. Aku akan benar-benar membunuh. Enggak terima Qabil ini. Kemudian apa? Allah mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, Habil mengatakan, Allah menceritakan tentang perkataan Habil ini, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini ada pelajaran bagi kita para hadirin sekalian. Kalau kita, amal kita, ibadah kita, kebaikan kita, ketaatan kita pengen diterima sama Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa, kan begitu. Ini ayatnya umum, memang konteksnya tentang kisah 2 putranya Adam alaihissalam. Tapi ayat ini bukan hanya untuk mereka berdua. Ayat ini berlaku untuk kita semuanya. Jadi kita ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dan kita sudah tahu takwa itu kan menjalankan perintah, didasari ilmu, berharap akan surga dan pahala, atau berharap pahala dan surga. Kemudian takwa itu meninggalkan larangan,
didasari dengan ilmu dan takut akan siksa dan azab Allah SWT. Ini takwa. Ya, para ulama tafsir mengatakan sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang ikhlas dan ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian di sini Allah lanjutkan di ayat yang berikutnya, masih di surat Al-Maidah ya, ayat 28. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin. Jadi Habil ini tahu dia akan diapakan? Dibunuh. La im basatta ilayya yadaka. Kalau engkau anukan tanganmu, ya engkau acungkan tanganmu untuk membunuhku, litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan mengajukan tanganku untuk membela diri. Ya. Kenapa? Inni akhafu Allah rabbul alamin. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi Habil ini memiliki rasa takut kepada Allah, al-khauf min Allah. Ya. Jadi dia sudah pasrah, mau dibunuh terserah. Dia tidak akan mengelak, dia tidak akan lari, dia tidak akan membela diri. Karena Habil ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dua orang itu saling membunuh, kata Nabi, al-qatilu wal maqtulu finnar. Ya, pernah dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada dua orang saling membunuh, Nabi mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Para sahabat terheran-heran. Kalau yang membunuh wajar dia di neraka karena membunuh ini dosa besar. Ya, membunuh tanpa hak, membunuh tanpa alasan yang syar'i itu dosa besar dan pelakunya diancam di neraka. Kemudian para sahabat terheran-heran, kok bisa yang dibunuh juga di neraka? Maka Nabi menjawab, orang yang dibunuh ini sebetulnya dia juga ingin membunuh, cuman keduluan, cuman kedisian bahasa kita. Akhirnya Nabi dan Allah Maha tahu niat seseorang. Ketika terjadi pertengkaran dua orang, pertikaian, sama-sama saling ingin menghabisi, kemudian salah satu keduluan daripada yang lain, maka Allah Maha tahu niat dari dua orang ini ketika dia bertikai. Makanya Nabi mengatakan dalam konteks tadi, al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh, yang dibunuh sama-sama di neraka. Karena yang membunuh jelas, yang dibunuh ini sebenarnya dia ingin membunuh cuman keduluan aja, kedisian. Ya, kembali ke sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah ini tadi, Habil ini sudah nerima. Ya, kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Kata Allah tentang Habil ini, inni uridu an tabu'a bi ismi. Aku ingin engkau menanggung dosaku. Kata Habil kepada saudaranya, aku ingin engkau menanggung dosa-dosaku wa ismika, dan engkau nanti menanggung dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar, sehingga engkau nanti akan menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'ud dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi Habil ini sudah mengingatkan saudaranya. Ya, sudah dinasihati, kamu ini jangan membunuh. Nanti kalau mau tetap ngeyel, tetap keras kepala untuk membunuh, ya kamu akan menanggung dosa saya dan kamu juga akan menanggung dosamu sendiri. Kata Habil sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini. Kemudian apa? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Akhirnya Habil ini Qabil ini tetap pengen, sudah tekadnya bulat dan enggak bisa berubah. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Akhirnya Qabil pun membunuh siapa? Habil, saudaranya. Ya, faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka Qabil ini termasuk orang-orang al-khasin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Qabil ini membunuh Habil, bingung dia. Ini jenazah mau diapakan? Karena waktu itu kan belum ada, kan ini kan manusia pertama, ini anak keturunan manusia pertama. Jadi sebelum-sebelumnya itu wallahu a'lam belum ada yang meninggal, belum ada kurban.
Ya, kalau ada korban kematian, jadi bingung ini jenazah saudaranya mau diapakan? Apakah dibuang? Apakah dibiarkan? Apakah gimana? Akhirnya apa? Allah mengatakan faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah utus burung gagak ke dunia, ke muka bumi ini. Ya, kemudian burung gagak ini memperlihatkan kepada Qabil bagaimana burung gagak ini memperlakukan sesama burung tadi. Ketika ada burung gagak yang lain yang mati, burung gagak ini menggali tanah itu dengan paruhnya. Kemudian burung gagak yang mati ini ditutupi sama tanah. Baru sini Qabil tahu. Ya, kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Ya celakalah aku, kata Qabil. Tidaklah aku bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh burung ini. Fa uwari sawata akhi. Maka aku tutupi jenazah saudaraku. Fa asbaha minan nadimin. Akhirnya Qabil ini termasuk orang-orang yang menyesal, nadimin. Ya penyesalan kan pasti di mana? Di belakang. Enggak ada penyesalan itu di depan atau di tengah-tengah. Pasti namanya nadam. Penyesalan itu di belakang. Ya. Maka dari kisah ini tentunya pelajarannya tadi kita berusaha menjadi orang yang bertakwa supaya amal ibadah kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu orang yang paling bertakwa. Ya, beliau adalah orang yang paling bertakwa. Itu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam masih minta doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah petunjuk. Wat tuqa, dan aku memohon kepada-Mu ya Allah ketakwaan. Padahal Nabi ini orang yang paling bertakwa. Ya, ketika beliau masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang paling bertakwa. Itu pun beliau mesti berdoa dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Ya, ini tadi pelajaran dari kisah putranya Nabi Adam alaihissalam. Kita berusaha menjadi orang yang bertakwa agar amal soleh kita diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati-hati dari dosa hasad. Di sini Qabil ini hasad sama Habil. Karena Habil diterima kurbannya sama Allah, Qabil ini enggak diterima. Ya. Maka dia hasad, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Jadi hasad itu bisa sampai kepada dosa pembunuhan para jemaah. Jadi awalnya hasad, jadi jangan menyepelekan hasad. Jangan menyepelekan iri atau dengki. Karena syaitan itu akan terus manas-manasi kita, ngompor-ngompori seseorang untuk hasad ini supaya dituruti. Kalau hasad ini dituruti bisa sampai jadi pembunuhan. Masih ingat kisahnya Nabi Yusuf? Nanti akan ada waktunya kita menyampaikan kisahnya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ini dibuang ke sumur. Karena apa? Karena saudara-saudaranya hasad sama Nabi Yusuf. Ini bayangkan, dibuang ke sumur, kalau nggak ada yang nolong kan mati lama-lama. Ya, intinya kan saudara-saudara Nabi Yusuf ini ingin menghabisi Nabi Yusuf waktu itu. Awalnya ingin membunuh langsung, cuman dirubah rencananya, nggak jadi dibunuh langsung, tapi dimasukkan ke sumur, dibuang. Ya, jadi hasad ini luar biasa, pengaruh negatifnya ini besar sampai taraf pembunuhan. Ya, kemudian dari kisah ini tadi. Dari kisah dua putranya Nabi Adam alaihissalam, maka disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada pembunuhan di muka bumi ini kecuali anaknya Adam namanya Qabil ini mendapatkan dosa jariah. Dosa apa? Jariah, karena Qabil yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Dicontoh. Jadi sampai saat ini kalau ada pembunuhan, sampai hari kiamat, kalau ada pembunuhan, maka Qabil ini dapat jeripaya dari dosanya. Jadi ada dalam Islam ini ada pahala jariah, ada dosa jariah. Ini hati-hati para jemaah. Ya, seandainya kita diwafatkan oleh Allah, kita enggak punya pahala jariah, itu enggak masalah. Yang penting jangan punya dosa jariah. Wis pahala jariah enggak punya, dosa jariah ada, ini bahaya. Jadi kalau dulu kita masih di masa-masa suram, masa-masa kelam, masa-masa katakanlah tanda kutip masa-masa jahiliyah,
kita nge-share gambar-gambar nggak kena, kita gambar-gambar yang nggak yang maksiat, kita share musik-musik, itu hapus semuanya dari rekam jejak digital kita. Mungkin kita nge-share ini dulu ya, sudah hapus itu semuanya. Taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Kalau kita pernah ngasih contoh orang keburukan, maka kita sampaikan jangan contoh keburukan saya, karena saya takut adanya dosa jariah. Ya, ini bahaya. Ini diantara pelajaran dari kisah putranya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran yang lain, dari kisah ini terjadilah syariat pemakaman jenazah manusia. Jadi manusia itu kalau meninggal, terbunuh atau dibunuh atau meninggal biasa karena sakit, maka disitulah disyariatkan untuk dimakamkan atau dikuburkan sebagaimana Qabil ini memakamkan jenazah saudaranya yaitu Habil. Kemudian yang berikutnya, ini tadi kisah, hanya ini saja yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kisahnya anaknya Nabi Adam alaihissalam.